Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masih bisa bersama-sama di tempat yang mulia ini, untuk bersama-sama mempelajari agama kita, terlebih khusus tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala sebagai sembahan kita, dan semoga dengannya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita di atas tauhid ini sampai kita diwafatkan. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi panutan kita, dan kita senantiasa memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Jamaah sekalian yang berbahagia, tak terasa kita sekitar satu pekan lagi insyaallah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semuanya dan mempertemukan kita bulan yang mulia ini. Dan di antara tentunya sebagai bekal kita untuk memasuki bulan suci Ramadan, bagaimana caranya agar kita membersihkan hati kita dengan segala noda dan dosa, dan diantaranya adalah memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat yang telah lalu telah kita bahas, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Itu orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kemusyrikan atau kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka mereka lah yang akan mendapatkan keamanan di dunia, di alam kubur dan di akhirat kelak, dan muhtadun, dan akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan kita mempelajari tauhid ini kita mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan taufik untuk mengikhlaskan amal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Jemaah sekalian yang berbahagia, kita masih berada pada bab fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, tentang keutamaan tauhid dan apa-apa yang dengannya menghapuskan dosa-dosa. Di dalam hadis yang selanjutnya, fi hadis Itban, dalam hadis Itban Ibnu Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah
yabtagi bidzalika wajh Allah. Di antara keutamaan tauhid, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allaha harrama 'alan nari, Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan neraka atas dirinya. Man qal, bagi orang yang mengatakan la ilaha illallah, yang mengatakan tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan dia mengucapkan yabtagi bidzalika wajh Allah, dan dia mengucapkan kalimat tauhid tersebut hanya semata-mata untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ay yatlub wajh Allah, wa man talaba wajhan fala budda ay ya'mal kullama fi wasilil wusul ilaihi. Maka dia hendaknya mengucapkan hal tersebut karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, bisyartil ikhlas, karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lain di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan tauhid ini, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qal, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Musa alaihi salam, berkata Nabi Allah Musa alaihi salam, ya Rabb, wahai Tuhanku, alimni syai'an, ajarkanlah kepada aku sesuatu, azkuruka wa ad'uka bih, dengan pengajaran tersebut, dengan ilmu tersebut, aku senantiasa menggunakan hal tersebut untuk mengingatmu dan berdoa dengan hal tersebut. Qal, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, qul ya Musa la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, wahai Musa, katakanlah la ilaha illallah. Jadi Nabi Musa alaihissalam ini meminta kepada Allah untuk diajarkan satu ilmu, yang dengan ilmu tersebut Nabi Musa alaihissalam mengingat Allah Subhanahu wa taala dan berdoa dengan hal tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, qul ya Musa la ilaha illallah, katakanlah wahai Musa la ilaha illallah. Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan, ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadza, wahai Tuhanku, sesungguhnya ya semua hambamu mengatakan demikian. Ya seakan-akan Musa ya menganggap hal tersebut biasa-biasa saja, menganggap kalimat la ilaha illallah biasa-biasa saja, karena semua orang yang telah mengatakannya. Qala ya Musa, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Musa, law anna as-samawati as-sab' wa amirahunna ghairi wal ardina as-sab' fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, seandainya as-samawati as-sab', 7 langit dan 7 bumi dalam satu timbangan, dan dalam satu timbangan yang lainnya adalah kalimat la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah lebih berat daripada itu semuanya. Ya, ini menunjukkan keutamaan kalimat la ilaha illallah jamaah sekalian. Ya, sampai-sampai lebih berat daripada timbangan 7 langit dan 7 bumi beserta isinya. Ini diantara keutamaan kalimat la ilaha illallah. Dalam hadis yang lain, Walid Tirmizi wa Hasan an Anas, dan dalam hadis At-Tirmizi, Imam Tirmizi rahimahullah, dan beliau menghasankan an Anas, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bana Adam, wahai anak cucu Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, namun engkau mendatangi aku dengan tidak ada kesyirikan sedikit pun, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku akan
mengampuni engkau. Ya, ini diantara ya keutamaan tauhid jamaah sekalian. Ya, walaupun bagaimana dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya selama kita tidak melakukan kesyirikan, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk mengampuni kita, untuk mengampuni kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh. Di antaranya adalah orang-orang yang melakukan kemaksiatan dan diliputi oleh kemaksiatannya tersebut. Dan ini di antara penjelasan tentang masalah khati'ah atau kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Dan tentunya jamaah sekalian, kita semua memiliki dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya karena itu, hendaknya semua amalan kita hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha untuk menjauhi segala bentuk atau macam kesyirikan. Jadi hadis-hadis yang telah kita bacakan tadi menunjukkan keutamaan kalimat tauhid yang sangat agung, dan hendaknya kita berusaha menjaganya dan senantiasa melazimkannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada Nabi Musa alaihissalam tadi, qul ya Musa la ilaha illallah, untuk memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Tentunya kita mengharapkan dengan itu Allah Subhanahu wa taala mewafatkan dengan kalimat la ilaha illallah, karena kita telah membiasakannya ketika kita masih hidup. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Bab selanjutnya adalah barang siapa yang merealisasikan at-tauhid, mengamalkan konsekuensi daripada tauhid, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Barang siapa yang memurnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan di antara keutamaan adalah dakhalal jannata bighairi hisab, akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Jamaah sekalian berbahagia, setelah kita dikumpulkan di padang mahsyar, kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hisab itu ada dua macam. Hisabul ard, hisab yang berarti al-ard ditampakkan, hanya sekedar ditampakkan kita punya amalan-amalan dosa-dosa, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang-orang yang akan mendapatkan, akan diberikan kitab catatan amalannya pada hari kiamat dari sebelah kanannya, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, maka marilah kala yang akan mendapatkan ya hisab yang sangat mudah. Inilah jenis yang pertama daripada hisab yang akan didapatkan oleh manusia pada hari kiamat jamaah sekalian, yaitu sebagaimana dalam hadis, di antara orang yang beriman, orang yang senantiasa dekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menjauhkan kemaksiatan daripada dirinya, dan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah mereka jenisnya adalah bainahu wa bainallah, antaranya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyingkapkan dosa-dosanya di hadapan semua manusia, tapi hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan sitar, hijab, sehingga manusia yang lain pun tidak melihat dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Dalam hadis disebutkan, ya, setelah
Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan yuqarrir dzunubal abdi, hamba tersebut diperlihatkan dosa-dosanya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dalam ayat lain Allah menyebutkan la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Hamba tersebut akan diperlihatkan semua dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan disuruh mengaku apakah betul-betul ini merupakan dosa yang telah kau lakukan. Diperlihatkan semuanya, baik yang kita telah lupakan ataupun kita telah sadari atau kita tidak sadari, diperlihatkan semua jamaah sekalian. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Sedikit pun tidak terluput dari sisi Allah Subhanahu wa taala, semuanya tercatat jamaah sekalian. Ya, setelah hamba tersebut mengakui dosa-dosanya, betul ya Allah, ini dosa-dosa saya. Ya, sampai-sampai hamba tersebut sudah merasa dirinya akan binasa karena begitu banyak dosa-dosanya, begitu terlihat, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa lari, tidak bisa mengelak dari dosa-dosa tersebut. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ini dosa-dosamu. Dalam hadis qudsi, satartuha laka fid dunya. Satartuha laka fid dunya. Saya telah menutupi dosa-dosamu ini di dunia. Tidak aku perlihatkan, tidak kau permalukan kalian di depan dunia, di depan manusia. Ya mas sekalian, begitu banyak dosa-dosa kita yang telah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dipermalukan kita di hadapan manusia. Lau kana lidzunubi ra'iha ma jawaranil ahad. Seandainya, kata salafus saleh, dosa itu punya bau, tidak ada yang mau dekat sama saya. Ini diantara Rahman Rahim, kalian, diantara sifat Allah Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, menutupi dosa-dosa kita. Kalaulah sekarang manusia melihat dosa kita, kejelekan kita, kita dipiralkan, naudzubillah min dzalik, dipiralkan sampai kita malu. Ada kameranya manusia, kita takut untuk berbuat kemaksiatan, kejahatan, malu. Namun Allah Subhanahu wa taala mengetahui sebelum kita berucap, sebelum kita berbuat. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak membinasakan kita sekejap itu saja. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kita harapan, memberikan kita kesempatan untuk kembali kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Afala yatubuna ila Allah? Mengapa mereka tidak mau bertobat kepada Allah? Wallahu yuridu an yatuba alaikum. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kalian agar bertobat kepada Allah. Perhatikan jemaah sekalian, Ar-Rahmanir Rahim. Kita baca ayat Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita ingat dosa-dosa kita. Begitu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala sama kita, Allah tutup dosa kita. Tidak diperhatikan sama orang. Dosa kita sama Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia, aib yang begitu banyak. Oleh karena itu, kalau kita sadari semua itu, hendaknya kita malu kepada Allah dan tidak sibuk mengungkit kesalahan-kesalahan saudara kita. Dan kita akan berusaha melakukan amalan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata, sebagaimana kita menyembunyikan dosa-dosa kita. Setelah itu Allah mengatakan, satartuha laka fid dunya. Saya telah menutupi dosa-dosamu ini di dunia. Sekarang kau lihat ini semuanya. Wa ana aghfiru lakal yaum. Dan pada hari ini aku ampuni engkau. Subhanallah jemaah sekalian. Inilah yang dimaksudkan hisab yasira. Hisab yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekedar diperlihatkan saja, kemudian tidak dihisab dengan hisab yang sangat yang menyebabkan azab. Hisab jemaah sekalian. Ini hisab yang pertama. Makanya di antara riwayat disebutkan, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ini jenis yang pertama, hisab jamaah sekalian. Jenis yang kedua adalah hisab yang dinukish, yunaqash, yang akan ditanya satu-satu. Kenapa lakukan ini? Kenapa engkau melakukan ini? Kenapa, dari mana dan dari mana itu? Semua akan dihisab.
Ya, orang kafir, orang munafik, dan pelaku-pelaku dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki akan dihisab. Tidak ada sedikit pun terlepas dari Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Maliki yaumiddin, yang menguasai, yang merajai hari pembalasan. Mungkin di dunia ini kita bisa lepas, bisa sogok hakim misalnya, bisa menyogok sehingga kita terlepas dari dunia ini, dari hukuman dunia ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan melepaskan kita. Allah tidak lalai dari kita jemaah sekalian. Di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, yauma idzin tu'radun, pada hari itu akan dipertampakkan semuanya. Yauma tublas sarair, akan ditampakkan semua yang tersembunyi. Inilah hisab yang kedua. Wa na'udzubillahi min dzalik. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi atau wara'a dhahri, dalam ayat yang lain. Orang yang diberikan kitab catatan amalannya dari sebelah kirinya atau dari belakangnya, mereka yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim saja berdoa, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, janganlah engkau hinakan aku pada hari kiamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun, di mana hari tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, selamat dari kesyirikan, selamat dari berbagai penyakit hati. Maka hati kita ini harus kita fokuskan. Perhatikan baik-baik bagaimana keadaan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sesama manusia. Hendaknya kita berusaha, sebagaimana telah kita jelaskan pertemuan yang lalu, berusaha meminta maaf, memberikan hak-hak orang yang berhak diberikan haknya. Dari saudara kita, dari keluarga kita, dari anak kita, dan dari orang tua kita yang memiliki berhak untuk berikan haknya masing-masing. Jangan sampai kita menzalimi. Dari sekarang kita harus meminta maaf dan memberikan haknya masing-masing. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang muflis. Kata Nabi SAW, atadruna manil muflis, tahukah kalian orang-orang yang bangkrut tersebut? Ya, mereka pada hari kiamat datang dengan amalan yang begitu banyak sebesar gunung, namun dikatakan kepadanya, ya Allah, orang ini pernah mengambil hak saya. Nah, kemudian diberikan, dibayar dengan apa? Dengan amalan. Kita sudah sedikit amalan, a'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai amalan kita habis pun untuk membayar ya kezaliman yang telah kita pernah berbuat. Kalau sudah habis amalan, ya dibayar dengan apa? Ya dosa-dosanya orang tersebut kita zalimi dilimpahkan kepada kita. Waliyadzubillah, bangkrut terus. Sangat-sangat bangkrut. Na'udzubillah min dzalik. Ini dua jenis hisab jamaah sekalian. Namun dalam bab ini jamaah sekalian adalah dakhalal jannat bighairi hisab, akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala tanpa dihisab. Inilah yang kita harapkan. Kita pelajari baik-baik. Kita melihat bagaimana keadaan kita, apakah betul-betul sudah memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh rahimahullah menjelaskan, takhlisuhu minasyirk wa la yakunu illa bi umun thalath. Memurnikan tauhid itu dari kesyirikan tidaklah tercapai kecuali dengan tiga hal. Yang pertama, al-awwal al-ilmu, yaitu mengilmuinya, mempelajarinya. Ya, semoga dengan kehadiran kita di majelis-majelis ilmu terkhusus membahas tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk di dalamnya. Fala yumkin an tatahaqqaq syai'an qabla an tu'allimahu. Fala yumkin an tuhaqqiqa syai'an qabla an ta'lamahu. Tidak mungkin kalian bisa merealisasikan sesuatu sebelum kalian memahami, mengetahuinya. Apa yang kita merealisasikan kalau kita tidak paham, kalau kita tidak mengetahui? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah sendiri yang menyuruh kita untuk mempelajarinya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalam surah Muhammad ayat ke-19, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, fa'lam, pelajarilah, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah.
Apa yang kita pelajari jamaah sekalian? Yang kita pelajari rukunnya, yang kita pelajari syaratnya. Sebagaimana kita mempelajari rukun salat, syarat-syarat salat, maka lebih daripada itu kita wajib mempelajari rukun daripada kalimat tauhid ini dan syarat-syaratnya. Nanti kita akan bahas secara mendetail insyaallah, walaupun pernah kita bahas pada kitab iman. Yang kedua, jadi yang pertama tadi jamaah sekalian, kita berusaha terus menggali dan memahami dan memurajaah terus tentang konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah ini, baik itu rukunnya atau syaratnya, dan juga nawaqidul Islamnya, pembatal-pembatal syahadat tersebut. Ini yang wajib kita pelajari. Sebagaimana salat juga ada pembatal-pembatalnya, ya, sehingga kita jangan sampai sholat ternyata tidak sah kita punya sholat. Ya, begitu pula dengan syahadat kita. Setelah kita bersyahadat, setelah kita masuk Islam atau lahir dari Islam, ya alhamdulillah, maka wajib bagi kita untuk mengetahui konsekuensi daripada syahadat tersebut. Yang kedua, setelah kita meyakini, setelah kita mengetahui, maka wajib bagi kita adalah al-i'tiqad, yaitu meyakininya. Ya, setelah kita yang pertama tadi mengetahuinya, mempelajarinya, maka wajib kita meyakininya. Kenapa jemaah sekalian? Ada orang-orang orientalis, mereka sengaja masuk Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam, mempelajari Islam. Bahkan di antara mereka hafal Quran, hafal hadis-hadis Nabi SAW, tapi untuk menghancurkan Islam dari dalam dan tidak meyakini hal tersebut. A'udzubillah min dzalik. Nah, bagi kita bukan sekedar mengucapkan, bukan sekedar mempelajari, tapi harus diyakini. Harus diyakini. Sama dengan kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Inilah kitab Allah Subhanahu wa taala, la raiba fi, tidak ada sama sekali keraguan di dalamnya. Kita harus yakin kitab Allah itu adalah kalamullah. Tidak boleh ragu sedikit pun. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kalimat ini pun harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya, dan tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Fa idza alimta wa lam ta'taqid wastakbarta lam tuhaqqiq at-tauhid. Walaupun kalian mengetahui, namun kalian tidak meyakini, bahkan kalian istikbar, ya sombong, lam tuhaqqiq at-tauhid, maka kalian belum ya dikatakan merealisasikan tauhid, belum dikatakan memurnikan tauhid. Ya, sebagaimana orang-orang musyrik jamaah sekalian, yakin Allah Subhanahu wa taala itu pencipta langit dan bumi, pemberi rezeki, menurunkan hujan, namun justru mereka mengatakan apa? Ketika disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, mereka mengatakan apa? Aja'alal alihata ilaha wahida. Ini Muhammad, kenapa dia menyuruh kita menyembah Tuhan yang satu saja? Inna hadza la syai'un ujab. Ini merupakan sesuatu yang sangat mengherankan. Ini perkataan orang musyrik yang sekalian. Padahal mereka yakin Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tapi untuk menyalurkan peribadatan itu, mereka berat untuk menyerahkan hanya kepada Allah semata. Justru mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida. Kenapa ini Muhammad menjadikan Tuhan yang kita sembah cuma satu saja? Kenapa jemaah sekalian? Di sekitar Ka'bah itu ya sekitar 360 patung, ya di zaman jahiliyah, yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka juga berhaji, tapi talbiyahnya talbiyah yang mengandung kesyirikan. Karena haji itu dari sejak zaman Ibrahim alaihissalam, namun nanti diwajibkan kepada umat Nabi SAW ya setelah datang syariatnya. Beberapa tahun sebelum Nabi SAW meninggal, barulah diwajibkan untuk berhaji dengan haji yang tauhid. Ini yang kedua jamaah sekalian. Yang ketiga, setelah kita mengetahui, kita meyakini al-inqiyad, yaitu kita harus tunduk dengan kalimat ini. Kita harus tunduk dengan kalimat ini.
innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Yang mereka orang-orang musyrik ketika dikatakan la ilaha illallah, justru mereka istikbar, justru mereka sombong. Iblis tahu dan yakin Allah itu Tuhan, dan bahkan mengatakan qala rabbi, wahai Tuhanku, andirni ila yaumi yub'atsun, berikan aku tangguhan sampai hari kiamat untuk menyesatkan apa? Anak cucu Adam. Dia tahu dan dia yakin, tapi apa? Istikbar, sombong. Disuruh bersujud kepada Nabi Adam, sujud penghormatan, tidak mau. Justru dia mengatakan apa? Ana khairum min, saya lebih baik darinya. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, engkau menciptakan saya dari api dan engkau menciptakan Adam dari tanah, saya lebih baik. Nah, kata-kata ini jamaah sekalian yang sering saya ingatkan untuk diri saya sendiri dan kepada jamaah sekalian, jangan sampai kata-kata iblis ini masih ada dalam hati kita, menganggap diri kita lebih hebat dari saudara kita, menganggap diri kita lebih baik daripada saudara kita. Ana khairum min, saya lebih baik daripada dia. Ya maksudnya tidak ada yang hebat. Kita semua punya dosa. Hanya Allah SWT menutupi dosa-dosa kita sehingga kita diberikan penghormatan, dihormati orang, diberikan kedudukan. Urusan kita mudah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada apa-apa jemaah sekalian. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita ingatkan diri kita jemaah sekalian sifat iblis ini. Perkataan yang dalam hati atau bahkan sampai kita katakan di hadapan saudara kita, ana khairum min, saya lebih baik darinya. A'udzubillah min dzalik. Inilah penyakit yang sangat berbahaya yang menyebabkan orang sombong sehingga tidak mau menerima kebenaran. A'udzubillah min dzalik. Orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, maka dia wajib, dia harus tunduk melaksanakan rukun Islam yang 4 setelahnya. Konsekuensi mengatakan la ilaha illallah, maka dia wajib sholat, tunduk untuk sholat, zakat, puasa, dan naik haji bagi yang mampu. Kita mengakui Allah Tuhan kita, la ilaha illallah, maka wajib kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, kita lah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh sama kita. Kenapa? Kita butuh oksigennya Allah. Kita butuh ya agar mata kita senantiasa masih melihat. Kita butuh agar pendengaran kita masih mendengar. Kita butuh jantung kita masih bisa berdetak. Siapa yang memperjalankan semua itu? Siapa yang menggerakkan semua itu selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum. Ya, seandainya Allah Subhanahu wa taala mencabut pendengaran kita, mencabut penglihatan kita, dan menutup hati kita, man ilahu ghairullah yatikum. Siapakah dari Allah Subhanahu wa taala, dari selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkan penglihatan bagi kalian, mendatangkan pendengaran bagi kalian? Kalau lumpuh tiba-tiba stroke, naudzubillah min dzalik, siapa yang kasih sembuh? Kenapa kita tidak mau tunduk kepada Allah? Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Kita berada di atas buminya Allah Subhanahu wa taala, bernapas dengan oksigennya Allah SWT gratis. Di rumah sakit saudara kita bayar oksigen, kita masih bisa berjalan, makan. Olehnya itu ketika kita masih sehat, kata ulama kita sebaiknya lebih banyak takut kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita meninggalkan kemaksiatan. Namun di saat kita sakit, kita dianjurkan memperbanyak roja, pengharapan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa kita lewat penyakit tersebut. Ini 3 hal jamaah sekalian yang penting agar kita bisa dikatakan memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan dikatakan di antara sifat-sifat yang
harus kita usahakan memiliki agar kita mendapatkan keutamaan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dalam hadis disebutkan, kita bahas secara umum saja, langsung kepada sifatnya. Ya, Nabi SAW mengatakan, ketika Jibril mengatakan kepada Nabi SAW, wa ma'hum sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi hisab wala adab. Ketika Nabi SAW diperlihatkan dalam mimpinya umatnya yang begitu banyak, maka Jibril mengatakan, hadi ummatuk, ini mereka adalah umatmu. Wa ma'hum, dan diantara mereka sab'una alfan, 70.000 yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian sahabat pun setelah Nabi SAW bangkit, setelah membicarakan tentang hadis ini, beliau pun SAW bangkit dan masuk ke dalam kamarnya, rumahnya. Maka sahabat pun bercerita semuanya, ia bermusyawarah dan bercerita dan mengatakan, faqala ba'dhum fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah. Ya, boleh jadi yang dimaksudkan Nabi SAW masuk surga tanpa hisab adalah mereka yang senantiasa bersama Nabi SAW. Ini pendapat di antara sahabat. Di antara lain mengatakan, boleh jadi mereka yang dari awal Islam tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu banyak pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para sahabat. Maka Nabi pun SAW keluar dari rumahnya dan memberitahukan siapakah mereka sesungguhnya. Humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah. Dalam riwayat lain disebutkan la yarqun, yang tidak meruqyah. Tapi riwayat ini tidak sahih. Tidak sahih riwayatnya. Ya, bagaimana? Tidak sahih karena di antara sahabat juga meruqyah, bahkan Jibril juga meruqyah Nabi SAW. Humul ladzina la yastarqun. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah meminta ruqyah. Yang kedua, wala yaktawun, dan mereka tidak berobat dengan cara iktiwa. Apa iktiwa itu jamaah sekalian? Dengan api yang ada logam itu kemudian dibakar, kemudian ditindiskan ke badan. Nah, ini pengobatan yang makruh hukumnya. Boleh, tapi makruh. Kemudian wala yatatayyarun. Ya, kenapa tadi pengobatan tersebut makruh jamaah? Karena ada bentuk penyiksaan diri. Karena panas itu, pakai besi kemudian ditempelkan itu koin itu atau apa logam di badan. Ini antara bentuk pengobatan. Ya, mungkin kita bisa pakai hijama, bekam, sebagainya. Wala yatatayyarun. Yang ketiga adalah mereka yang tidak bertatayyur. At-tatayyur jamaah sekalian adalah, tatayyur itu adalah burung. Orang-orang Arab dulu jamaah sekalian ketika mau bersafar, maka mereka melihat kemana itu burung pergi, ke arah mana. Kalau ke arah kanan maka mereka akan bersafar. Kalau ke arah kiri burung tersebut pergi, maka tidak jadi safar. Nah, dia menggantungkan nasibnya pada burung, melihat bagaimana burung tersebut terbang. Ini nama tatayur. Dan diantaranya pamali-pamali yang tidak ada hubungan sama sekali. Ya, sekali lagi jemaah sekalian, syariat tidak membantah namanya adat istiadat. Tapi kalau bermasalah dan bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, apalagi masalah akidah, keyakinan, maka harus ditolak. Nah, misalnya, mohon maaf, yang pernah saya dengar langsung, mohon maaf kalau ada yang di sini, kalau misalnya pernah ada orang melihat matanya picak misalnya, sial, cilaka masih tahu, aja nalau, atau misalnya dikencingi cicak, atau berkedip-kedip matanya, tidak ada semua hubungannya itu. Tidak ada semua hubungannya jemaah sekalian. Apalagi kalau sudah seperti keyakinan tentang bintang-bintang, zodiak-zodiak. Ya, ini tentunya sudah syirik besar. Kalau sudah sampai meyakini bintang-bintang, bahwasanya siapa yang kalau bulan sekian lahir berarti bagus nanti nasibnya. Ini keyakinan yang bisa merusak akidah kita jemaah sekalian. Ya, dilarang misalnya menyapu pada malam hari, katanya bisa menyapu rezeki. Apa hubungannya?
Jadi tidak masuk akal jamaah sekalian, tidak ada hubungannya sama sekali. Justru yang disayangkan larangan-larangan Nabi yang jelas-jelas sallallahu alaihi wasallam tidak diindahkan. Ini yang sangat disayangkan. Ini tatayur kesyirikan jamaah sekalian. Kalau tadi meminta ruqyah boleh, meminta ruqyah tadi boleh. Tapi kalau mau mendapatkan keutamaan ini jangan minta ruqyah. Iktiwa juga boleh tadi, berobat dengan itu tersebut boleh, tapi makruh. Yang tatayur ini syirik. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhannya mereka bertawakal. Ini daripada inti pembahasannya, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dengan meminta apa, misalnya minta diruqyah jamaah sekalian? Karena ini tidak menggantungkan sepenuhnya kepada Allah hatinya. Kita kan bisa meruqyah diri sendiri. Ya beda halnya dengan dokter. Kalau dokter kan tidak bisa kita obati diri sendiri. Ya kan? Kita dokter berobat, periksa. Kalau ruqyah kan kita bisa sendiri. Meruqyah perut kita, misalnya kepala kita dengan suratul Fatihah. Sahabat saja meruqyah kepala suku yang tersengat kalajengking atau binatang berbisa, sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan penyakit-penyakit biasa saja. Yang penting kita yakin Allah sudah menyebutkan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami telah turunkan Al-Qur'an sebagai obat penyembuh. Jadi ini wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhannya dia senantiasa bertawakal. Ini di antara aplikasi apa? Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Ketika kita sakit, jangan gantungkan hati ke dokter. Silakan berobat, tapi minta kepada Allah, ya Allah bantulah dokter tersebut untuk mengobati saya. Karena kapan-kapan kita bergantung sama dokter, kita akan kecewa. Ya Allah sembuhkanlah aku dengan meminum obat ini. Jangan bergantung sama obat. Pak Burawinu depan apa aja? Begitu. Jangan menggantungkan kepada ruqyah. Ruqyah cuma sebab, Allah yang menyembuhkan. Jadi hati kita berusaha harus digantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati kita akan tenang jamaah sekalian. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati akan jadi tenang. Kenapa orang yang sakit itu biasanya down, drop? Apalagi ketika diisolasi di rumah sakit itu, ya tidak boleh dikunjungi. Tambah drop itu karena tidak tenang hatinya. Tapi bagaimanapun kalau kita sakit, hati kita bergantung sama Allah, kita tenangkan dengan zikrullah, istighfar, hati kita akan tenang. Ya, akan mengharapkan penyembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara sifatnya jamaah sekalian, dan tentunya kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita, membimbing kita agar menjadi orang-orang yang senantiasa memurnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita diwafatkan. Tawaffana musliman wa alhiqna bis solihin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jemaah sekalian sekali lagi karena kita akan memasuki bulan Ramadan. Kalau ada kata-kata yang menyinggung kepada jamaah sekalian, mohon dimaafkan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam bulan Ramadan dengan hati yang bersih dari segala macam penyakit. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.